Jadi setelah kita menguraikan tadi ayat 1 sampai 4, lalu kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka berada di atas petunjuk. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang membimbing, menuntun kita untuk berada di atas petunjuk tersebut? Yang menuntun kita untuk sampai ke atas petunjuk tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta berinisiatif untuk berdoa, meminta, berikhtiar, tetapi keputusan akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di Al-Fatihah kita sudah bahas, kita hanya meminta ihdina siratal mustaqim. Beri petunjuklah kami ya Allah agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Nah, kalau kita sudah menggunakan Al-Quran dengan benar, melakukan apa yang kita bahas sebelumnya, Tuhan memberikan penjelasan dengan menggunakan kata tunjuk-nunjuk. Mereka itulah ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Apa yang disebut dengan hudan mir rabbihim? Ya Al-Quran. Hudan mir rabbihim Al-Quran. Nah, pertanyaannya ialah, lalu bagaimana dengan keterlibatan Nabi Muhammad kita? Apakah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk? Memang ada ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kamu kehendak, yang kamu cintai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki, akan tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dicintainya dan berdasarkan ayat ini, tapi Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi ada ayat lain dalam surat Asy-Syura, surat 42, ayat 52, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah Muhammad, kami wahyukan kepada kamu ruhan min amrina, ruh Al-Quran dari sisi kami, sebagai bagian daripada amr kami. Ma kunta tadrimal kitab. Kamu tadinya tidak tahu apa itu Alkitab. Nabi Muhammad tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil. Lalu kalau kemudian dalam Al-Quran ada kesamaan dengan Taurat dan Injil, itu tadi. Al-Quran adalah merupakan kontinuitas. Al-Quran adalah merupakan kebersambungan. Al-Quran merupakan kelanjutan daripada agama-agama, ajaran-ajaran dan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Walal iman, kamu juga tidak tahu apa itu iman. Kenapa? Nabi bukanlah ulama-ulama agama-agama samawi sebelumnya. Jadi walal iman, tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi Alkitab, Al-Quran itu kami masukkan ke dalam hatinya Nabi, dan sampai dalam hatinya Nabi berubah, menjelma menjadi cahaya. Wa ja'alnahu nuran. Kami jadikan kitab itu, Al-Quran ini, sebagai nur, cahaya, yang dengan nur cahaya Al-Quran ini, nahdi bihi man nasya. Kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dari atau di antara hamba-hamba kami. Baru kemudian dilanjutkan, wa innaka latahdi. Wa innaka latahdi. Dan sungguhnya kamu Muhammad benar-benar bisa. Lamnya di sini nggak boleh dibaca panjang, pemirsa. Lamnya adalah pendek karena taukid. Innaka latahdi. Sungguhnya kamu Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk. Jadi di sini dikatakan Nabi Muhammad bisa memberikan petunjuk. Tentu saja kepetunjukan Nabi kalau kita lihat ayatnya tidak berdiri sendiri, tetapi atas otorisasi, atas mandat, atas barokah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim. Jadi kalau kita katakan ihdinas siratal mustaqim, satu itu adalah doa kita, beri petunjuklah kepada kami agar kami berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, harus ada patron, dan patronnya adalah Nabi. Jadi Nabi itu bisa memberikan petunjuk, tapi kebisaannya bukan berdiri sendiri. Karena kalau berdiri sendiri, dia berposisi seperti Tuhan. Maka di ayat sebelumnya dalam surat Al-Qasas 56 dikatakan, innaka la tahdi
sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Apa artinya? Kalau Nabi secara individual. Tapi kalau Nabi atas otorisasi, atas mandat, atas keinginan, izin daripada Allah SWT, nah disebutkan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya kamu Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini adalah jalan yang dicontohkan, yang disunahkan, yang diberikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan perbuatan, tindakan, jelmaan kata, jelmaan perbuatan, jelmaan pikiran, jelmaan sikap daripada Al-Quran. Al-Qurannya dari Allah, sedangkan perbuatan itu dari Nabi. Dengan demikian antara Al-Quran dengan Nabi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dengan Nabi menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang. Yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Itu sebabnya syahadat kita tidak bisa dipisah. Harus la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak bisa. Kita tidak bisa berpegang hanya kepada Al-Quran tanpa sunnah. Tidak bisa kita berpegang kepada sunnah hanya tanpa Al-Quran. Jadi harus Quran plus sunnah, sunnah plus Al-Quran. Jadi tidak bisa berdiri sendiri semuanya. Kenapa? Karena ini Nabi juga mengatakan disuruh mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, itu kata-katanya bagus. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian pengen atau cinta kepada Allah, maka buktinya, bukti cinta kepada Allah itu adalah ittiba kepada saya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, buktinya apa? Fattabi'uni, ikut kepada saya. Jadi tidak ada bukti cinta kepada Allah kalau meninggalkan sunnah Nabi. Fattabi'uni, ikuti saya, kata ayat ini. Fattabi'uni. Setelah fattabi'uni baru yuhibbukumullah. Jadi kalau yang pertama itu adalah syarat, ini adalah jawabannya. Jadi syaratnya kalau kita ingin cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, jawabannya Allah mengatakan yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi tidak bisa kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah hanya personal kita saja. Hanya pengakuan individual kita saja. Kalau semua orang mengaku cinta kepada Allah, lalu apa buktinya? Apa parameternya? Apa rujukannya? Apa referensinya? Sehingga kita semuanya mengaku dicinta Allah SWT. Maka harus ada referensinya. Kalau cinta kepada Allah, dan karena Allah itu tidak bisa kelihatan oleh panca indera kita, caranya dengan mengikuti Rasul. Karena mengikuti Rasul, hakikatnya mengikuti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.